Sekarang gimana? Udah Pak. Udah Pak, jelas Pak. Oke, oke. Sudah. Baik, saya ulang ya. Baik anak-anakku, selamat datang di P2 KPTK Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Selamat datang di pelatihan instalasi kontrol berbasis PLC ya. Ini adalah salah satu klaster dari SKKNI level 2 ya. Jadi ada 4 level atau 4 klaster SKKNI level 2. Ya, salah satunya adalah instalasi kontrol berbasis PLC ya. Oke. Baik, saya akan absen kalian sebelum kita mulai pelatihan kita. Abi Ramzi, Abi. Iya Pak. Oke, Air Karolus. Oke, Air Karolus, siap. Pak. Andika Arjuna. Hadir Pak. Oke, Andika Arjuna. Angga Suntara. Tadi sudah ada Angga Suntara. Hai Pak. Aryadi. Oke, tidak ada Aryadi. Dia salah masuk kelas tuh Pak, salah masuk kelas. Oh, suruh keluar langsung masuk lagi. Dimas Aji. Oke Pak, oke. Dimas Aji. Ya Pak. Dimas, nggak ada. Ya Pak. Dimas mana? Saya Pak. Oke, Dimas siap. Eka Sujayatma. Hadir Pak. Siap. Fadli Melkias. Fadli. Hadir Pak. Siap. Vicky Zaskia. Hadir Pak, hadir. Oke, Vicky. Guru Aprilianto. Guru. Hadir. Oke, Guru. Hadir. Oke ya, Hero Afsar. Hadir Pak. Oke, Ibrahim Saputra. Ibrahim. Nggak ada. Muhammad Rajasa. Hadir Pak, hadir. Muhammad Fahrul Amar. Saya Pak, hadir. Siap. Muhammad Ferdian. Saya Pak, hadir Pak. Muhammad Anwar Sanusi. Anwar. Dia nggak ikut Pak, laptopnya nggak mendukung katanya. Oh iya, Anwar Sanusi ya, berarti nggak ada ya. Muhammad Rizky Andika. Saya Pak. Yap. Raffi Ferdian. Saya Pak, saya. Raffi Afriansa. Saya Pak. Rifki Safrudin. Saya Pak. Sadik Fadil. Hadir Pak, saya Pak hadir. Stefani. Nggak ada. Wahyudi. Nggak ada. Wilson. Ada Pak, ada Wahyudi. Ya Pak. Mana Wahyudi? Lagi ini Pak. Lagi Zara Indriani. Kenapa dihapus lagi Bona? Hadir Pak. Dihapus nggak jelas. Siap. Oke, baik. ini Zara, kameranya tolong di-on-kan sebentar, Zara. Gue di ini nggak sebut nggak? Mau gue sebut ya? Zara. Karena nomor 5 itu nomor berapa? Udah nomor berapa? Iya, nomor berapa? Ya, oke, baik. Baik, anak-anakku, peserta pelatihan, ya. Pada hari pertama ini kita akan membahas mengenai K3 listrik, ya, K3 listrik dan pembumian, ya. Jadi pembumian pada instalasi PLC, ya. Kalian sudah bisa baca materinya, ya, yang sudah saya posting di Google Classroom, ya, materi K3 listrik, pembumian dan materi tentang gerbang logika, ya. Baik, saya akan presentasikan materi pertama kita tentang K3 listrik dan pembumian.
Baik, presentasinya sudah tampil belum? Sudah tampil presentasi saya? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Sudah. Ya, baik. Baik, K3 listrik dan pembumian, ya. Kenapa sih kita mesti mempelajari tentang K3? Baik, ada yang bisa menjawab? Menjaga keselamatan, Pak. Iya, Keselamatan. betul sekali. Mencegah keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Jadi, Ya, mencegah terjadinya kecelakaan. apapun pekerjaan kita harus memperhatikan faktor K3, ya. Kita harus memperhatikan faktor K3 apapun pekerjaan kita. Karena apa? Itu menyangkut, ya, menyangkut keselamatan diri kita dan juga menyangkut keselamatan orang lain, ya, di lingkungan kerja. Baik, K3 listrik. Apa sih tujuan K3 listrik? Yang pertama adalah menjamin kehandalan instalasi listrik sesuai tujuan penggunaannya, ya. Jadi ketika kita membuat sebuah instalasi listrik, maka kita harus menjamin bahwa instalasi listrik yang kita buat itu harus handal sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, pada saat kita ingin membuat sebuah instalasi PLC, maka instalasi PLC yang kita buat itu harus handal, ya, harus handal sesuai dengan tujuan daripada penggunaan instalasi PLC tersebut, ya. Yang kedua adalah mencegah timbulnya bahaya akibat listrik. Nah, itu harus kita perhatikan. Setiap instalasi listrik yang kita buat itu harus sesuai dengan PUIL, ya. Harus sesuai dengan PUIL, ya, peraturan umum instalasi listrik. Apa gunanya? Untuk mencegah timbulnya bahaya listrik, ya. Seperti itu. Jadi instalasinya harus baik dan benar, ya. Apa sih bahayanya? Pertama adalah bahaya sentuhan langsung, bahaya sentuhan tidak langsung, dan bahaya kebakaran. Oke. Apa contohnya bahaya sentuhan langsung? Zahra, apa contoh dari bahaya sentuhan langsung? Zahra? Wilson, bisa nggak kamu sebutkan apa contohnya bahaya sentuhan langsung? Iya, Pak. Apa contoh dari bahaya sentuhan langsung? Bahaya sentuhan langsung, Pak. Yap. Misalnya kayak korslet pada kabel, Pak, misalnya, Pak. Ya, oke. Baik. Kalau bahaya sentuhan tidak langsung? Iya, Pak. Bahaya sentuhan tidak langsung, air karolus, contohnya apa? Air karolus untuk bahaya sentuhan tidak langsung? Untuk bahaya sentuhan tidak langsung, bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan, menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi. Iya, betul sekali. Dan yang ketiga adalah bahaya kebakaran. Ini bahaya kebakaran yang biasanya terjadi akibat hubung arus singkat atau hubung pendek pada instalasi listrik. Oke. Nah, ini adalah dasar hukum, ya, dasar hukum dari K3 listrik, ya, pasal 2 ayat 1, ya. Oke. Setiap tempat di mana listrik dibangkitkan, ditransmisikan, dibagikan ini maksudnya apa? Didistribusikan, ya, disalurkan dan digunakan. Oke. Ya, ini dengan peraturan undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja, ya, untuk mencegah terkena aliran listrik, ya, berbahaya, ya. Oke, ya. Ini semua ada di dalam PUIL 2011, ya. PUIL 2000 juga sudah ada, ya. PUIL 2000, ya, terbaru adalah PUIL 2011. Oke, ini adalah standar K3 listrik di Indonesia. Oke. Ya. Apa
Apa sih pengertiannya instalasi listrik? Ya, instalasi listrik adalah instalasi mulai dari pembangkit tenaga sampai titik penggunaan akhir. Ya, biasanya dari apa, dari pembangkit sampai ke konsumen, ya, sampai ke konsumen. Lalu peralatan listrik adalah setiap alat pemakai listrik. Perlengkapan listrik adalah komponen-komponen yang diperlukan pada jaringan instalasi. Ya. Baik, ini bahaya kejut listrik langsung dan tidak langsung, ya. Contohnya, lalu ini sentuhan langsung adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Sentuhan tidak langsung tadi, bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi, ya. Ya. Atau bahasa kata lainnya adalah arus bocor, ya. Lalu ada sistem proteksi untuk keselamatan, ya, proteksi dari kejut listrik, proteksi dari efek termal, proteksi dari arus lebih, ya, proteksi dari tegangan lebih akibat petir, lalu proteksi dari tegangan kurang, lalu ada pemisahan dan penyaklaran, ya. Apa sih konsep, ya, prinsip, ya, dari proteksi bahaya listrik? Yang pertama adalah mencegah mengalirnya alur listrik melalui tubuh manusia. Lalu membatasi nilai arus listrik di bawah arus kejut listrik. Memutuskan suplai secara otomatis, ya, atau otomatis pada saat terjadi gangguan, ya. Jadi itu adalah prinsip daripada proteksi bahaya listrik, ya. Apa sih biasanya yang alat yang digunakan? Ya, ada MCB, ada LCB, ada MCCB, ya, dan sebagainya. Baik. Ini adalah tegangan suntik yang berbahaya 5 volt, ya, di ruang normal, di ruang lembab. Oke. Oke, proteksi bahaya sentuhan langsung, metodenya adalah isolasi bagian aktif, penghalang atau selungkup, lalu rintangan, jarak aman atau di luar jangkauan, dan gawai proteksi arus sisa. Ya, lalu isolasi lantai kerja. Kebakaran karena listrik, ya, biasanya disebabkan oleh pembebanan lebih, ya, atau beban lebih, sambungan tidak sempurna, ya, sehingga menimbulkan percikan api, ya, atau bunga api, perlengkapan tidak standar, pembatas arus tidak sesuai, ya, pembatas arus tidak sesuai. Lalu kebocoran isolasi dan listrik statik, dan terakhir adalah sambaran petir. Baik, anak-anakku sekalian, ini adalah contoh salah satu diagram dari sistem instalasi listrik, ya, 1 fasa dan 3 fasa. Saya yakin kalian sudah paham banget, ya, sudah paham benar, ya. Lalu ini adalah sistem pembumian pengaman, ya, atau ALDE grounding, ya, seperti itu. Baik yang sistem 1 fasa maupun sistem 3 fasa. Nah, ini adalah sistem hantaran pengaman, ya. Ini hantaran pengaman, ya, seperti itu. Lalu ini sistem hantaran netral pengaman. Jadi hantaran netralnya yang diberi pengaman, ya, diberi pengaman hantaran netralnya. Oke. Ini adalah proteksi bahaya sentuhan langsung, ya, jarak aman atau di luar jangkauan, ya. Jadi ini jarak amannya, ya, sentuhan langsung. Misalkan tegangannya 1 kV, maka jarak amannya adalah 50 cm, ya, 12 kV, 60 dan seterusnya. Ya. Oke. Baik. Anak-anak sekalian, ya, jadi untuk melindungi diri kita dari kecelakaan kerja, maka kita harus memahami prosedur K3, ya. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, ya, adalah suatu tindakan untuk pencegahan supaya tidak terjadi kecelakaan pada waktu melakukan atau tidak suatu kegiatan pekerjaan yang mungkin dapat terjadi kepada si pekerja, ya. Maka kita harus harus mempersiapkan dengan alat pelindung diri, ya, alat pelindung diri atau APD apa saja, ya, pakaian kerja, alat baju pelindung, safety shoes, ya, sepatu, ya, sepatu keamanan, ya, topi atau helm, sarung tangan, kacamata dan masker, ya. Selain APD yang sudah kita gunakan, maka ada faktor lain yang harus kita perhatikan. Pastikan sempurna alat-alat yang akan kita gunakan.
pastikan pakaian kerja yang kita gunakan juga sempurna sesuai dengan standar. Ya, harus disiplin dalam menggunakan alat-alat. Ya, disiplinnya maksudnya apa? Menggunakan alat sesuai dengan fungsinya. Ya, sesuai dengan fungsinya. Ya, karena selama ini ada beberapa dari pekerja yang tidak disiplin dalam menggunakan alat. Ya, menggunakan alat tidak sesuai dengan fungsinya. Lalu harus hati-hati dan konsentrasi pada pekerjaan. Pastikan sudah memahami dan menguasai cara kerja suatu mesin atau alat. Ya, pastikan kondisi tubuh sebelum kerja dalam keadaan sehat. Ya, nah, disiplin pribadi saat kerja juga mempengaruhi akan faktor K3. Ya, disiplin terhadap waktu kerja, disiplin terhadap janji baik pribadi ataupun pekerjaan, disiplin dalam menempatkan suatu kebenaran dalam tempatnya, tidak menyimpang dari apa yang ditugaskan, dan hormat pada atasan maupun bawahan. Ya. Dan ini adalah tanggung jawab pekerja atau siswa terhadap K3. Ya. Harus mentaati peraturan dan instruksi yang benar dari atasannya, bertindak benar dan tepat pada waktu terjadinya kecelakaan, melaporkan segera bila mana terjadi kecelakaan, menyelidiki dan menerangkan penyebab terjadinya kecelakaan atau kerusakan pada mesin, bekerja dengan penuh konsentrasi dan hati-hati. Baik, anak-anakku sekalian, peserta pelatihan, ya, itu adalah materi daripada K3 listrik dan pembumian. Ya, dari sini, dari materi K3 listrik dan pembumian ini, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi gerbang logika? Ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak, Pak. Ya, baik. Oke. Bisa dimengerti, bisa dipahami ya untuk K3 ya. Tidak ada masalah ya. Ya, bisa. Ya, Ya, Pak, baik. paham. Bisa. Oke, baik. Ya, baik. Ya, Pak, baik. Siap. Baik, kalau begitu kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, Pak. Kita masuk ke materi gerbang logika. Untuk aplikasinya semua sudah diinstal ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Ya, baik. Yang off Oke, baik. Gerbang logika. Saya yakin kalian ini sudah kalian pelajari di kelas 10 ya, di kelas 10 dan di kelas 11 juga mungkin sudah diulang lagi dipelajari ya. Baik. PLC itu adalah terjemahan dari beberapa rangkaian logika, beberapa kombinasi rangkaian logika. Karena PLC adalah programmable logic controller, logika. Jadi sederhananya adalah sebuah program yang terdiri dari rangkaian gerbang logika ya, baik gerbang logika AND, OR, NOT, ya, XNOR dan sebagainya. Ya. Oke. Baik, gerbang logika. Nah, yang pertama adalah gerbang logika NOT ya. NOT ya adalah fungsi yang membalik sebuah variabel biner ya. Misalkan apa? Jika masukannya 0, maka outputnya atau keluarannya adalah 1 ya. Maka sebaliknya, jika masukannya 1, maka keluarannya atau outputnya adalah 0 ya. Jadi jika digambarkan atau dibuatkan tabel kebenarannya adalah seperti yang ditampilkan dalam slide ya. Ya. Jadi jika masukannya 0, maka keluarannya adalah 1. Jika masukannya 1 adalah keluarannya 0 ya. 0. Oke, ini adalah simbol dari gerbang logika NOT. Oke, kalau diumpamakan maka dia adalah simbol dari kontak apa? NO, normally close. Oke, normally close, kontak NC NO. ya, normally close ya. Maka
Jika latching diagramnya digambarkan ya seperti ini ya. Kontak daripada normally close ya. Atau di dalam push button maka adalah push button off ya. Push button off ya. Seperti itu. Oke. Baik. Ya. Baik, saya coba akan buka ya. Oke. Oke, kalau di kalian sudah diinstalnya yang 4,2 ya. Kebetulan saya yang di laptop ini masih 3,6, yang laptop satu lagi baru saya sudah install di yang 4,2 ya. Oke. Nah, ya. Maka kalau diibaratkan ya, dia adalah sebagai push button off ya, karena menggunakan kontak NC ya, menggunakan kontak NC seperti itu ya, menggunakan kontak NC ya. Ya. Oke, nah ya, ini ya, sebelum dia ada beri input ya, karena dia masih low ya, inputnya masih low atau 0 itu low, kalau high adalah 1 ya, maka ini dia masih 0 ya. Maka 0 ya, inputnya 0, dia ya outputnya adalah 1. Jika kita beri input 1 atau high, maka outputnya adalah 0 atau low ya. Ya, itu bisa kita ibaratkan seperti itu ya. Untuk logika NOT ya, gerbang logika NOT seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke gerbang N ya. Gerbang N adalah gerbang logika yang menghubungkan dua atau lebih variabel masukan melalui A, B, dan seterusnya ya. Tergantung berapa banyak input dia, berapa banyak masukan dia. Dan satu variabel keluaran Y ya. Seperti itu. N ya. Maka ada dua buah gerbang ya, ada dua buah input ya yang dihubungkan secara apa? Seri. Secara apa? Seri, Pak. Seri atau paralel? Seri. Seri, Pak. Seri, Pak. Jadi dua gerbang itu dihubungkan secara seri ya. Maka jika ada dua gerbang input ya, A dan B, untuk menghasilkan output atau keluaran Y bernilai 1, maka dua input ini, dua masukan ini harus sama nilainya ya. Maka A harus bernilai 1, B pun harus bernilai 1. Maka baru akan menghasilkan output atau keluaran atau Y bernilai 1 ya. Seperti yang di tabel ya. Seperti itu. Jika A0, B0, maka otomatis Y0 ya. A0, B1, Y juga akan 0 ya. A1, B0, maka Y0 ya. Kalau dua-duanya bernilai 1 dan bernilai 1 ya, dan latching diagramnya, jadi bisa kita ibaratkan adalah dua kontak NO yang dihubungkan secara seri ya. Ya. Gerbang N hanya akan berlogika 1 jika kedua inputnya adalah 1 ya, menggunakan kontak normally open ya, yang hanya akan aktif ketika kedua kontaknya di-on-kan ya. Seperti itu. Ya. Kalau kita buatkan simulasinya misalkan di Fluid Sim ya, maka kita bisa gunakan dua buah saklar ya, dua buah saklar
on, ya 12 saklar on, ya. Oke, kita coba, ya. Maka kita coba buat simulasikan. Di OSIL-nya pun kita bisa simulasikan, di CS programmernya pun kita bisa simulasikan, ya. Oke, kita bisa simulasikan. Ya. Oke, ya. Nah, ini misalkan adalah A, ini B. Oke, kita beri identitas. Klik kanannya properties. Kita misalkan ini adalah A, ya. Maka ini adalah B, ya. Ini B, ya. Ini lampunya adalah Y, ya. Maka jika A 0, B 0, maka Y 0. Jika A 1, B 0, maka Y tetap 0, ya. Jika A 0, B 1, Y tetap 0. Maka jika A1, B1, maka Y sama dengan 1, ya. Seperti itu, ya. Bisa dipahami, ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, baik, ya. Ya, saya rasa sangat Bisa, mudah. bisa. Ya, sangat mudah karena ini hanya mengulang materi kalian di kelas 10 dan 11, ya. Lalu ada operasi logika OR, ya, logika OR. Maka ini adalah dua buah gerbang NC yang dihubungkan secara apa? Seri paralel. Paralel. Ya, Paralel. secara paralel, ya. Dua gerbang NC, ya, dua kontak NC atau dua push button on yang dihubungkan secara, ya, paralel, ya, seperti itu, secara paralel. Ya, maka kalau di prinsipnya, ya ini tinggal kita paralelkan saja. Ini kita ubah, ya. Ini kita ubah. Ya, ini kita hubungkan secara paralel. Seperti itu kan? Ini kita ubah secara paralel. Ya. Secara paralel. Siap, ini kita ubah secara paralel. Ya. Karena OR tadi, ya, jika terdiri dari dua input A dan B, Y sebagai keluaran, maka salah satu input bernilai 1, maka output atau keluaran akan bernilai 1, ya. Contohnya ini, misalkan A bernilai 1, ya, maka Y akan bernilai 1. Jika B bernilai 1, maka Y akan bernilai 1. Jika A dan B bernilai 1, maka Y akan bernilai 1, ya. Seperti itu. Itu adalah prinsip daripada gerbang logika OR, ya. Gerbang logika yang menghubungkan dua atau lebih variabel, masukkan melalui A, B, dan selanjutnya, dan satu variabel Y, ya. Variabel keluaran akan berlogika 0 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 0 dan keluarannya akan berlogika, ya, 1, ya. Ya. Dan keluaran akan bekerja 1 jika salah satu atau kedua masukannya bernilai 1, ya. Jika salah satu saja, jika salah satu saja masukannya atau inputnya bernilai 1, maka keluarannya atau outputnya akan bernilai 1, ya. Seperti ini adalah tabel kebenarannya, simbol dan persamaan logika OR. Dan ini adalah latching diagramnya, ya. Di sini menggunakan dua input A dan B, ya, dihubungkan secara paralel. Oke, lalu ada operasi logika NAND, ya. NAND itu adalah gabungan, ya, sebenarnya kombinasi dari logika dasar AND dan NOT, ya. Maka NAND itu adalah NOT AND, ya, NOT AND, ya. Masukkan terdiri dari dua atau lebih variabel, mulai dari A, B, dan seterusnya, dan satu variabel keluaran Y. Variabel keluaran akan berlogika 0 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 1, ya, seperti itu, ya. Variabel keluaran akan berlogika 0 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 1, ya, seperti tabel kebenarannya seperti ini, ya. Oke, maka ini dapat diasumsikan sebagai dua buah kontak NC yang dihubungkan secara paralel atau dua buah push button off yang dihubungkan secara paralel, ya. Seperti itu. Oke.
not and. Ini adalah simbolnya, ya, simbolnya. Yang membedakan pasti ada sebuah bulat lingkaran di ujungnya ya. Ya, sama not juga seperti itu, not and juga seperti itu. Akan ada sebuah lingkaran ya, sebuah bulat di ujungnya, di ujung gerbangnya ya. Oke. Baik, ya. Kalau itu disimulasikan dalam sebuah fluid sim ya, maka ini adalah kontak daripada kontak apa? NC ya, kontak NC yang di paralel. Ya, deteksinya ini dia. Ya. Oke. Nah, seperti ini kan. Oke. Kita hapus dahulu. Ini kita hapus ya. Oke, ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Ya. Ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan ya. Oke. Yap, ya. Seperti ini ya. Oke. Yap. Nah, di sini kan lihat ya. Terlihat. Oke, kita balik lagi. Nah, ini ya. Ya. Oke, jika dia 00 maka 1 akan bernilai 1. Jika A dan B ya, A dan B ya, A dan B bernilai ya, bernilai 1 maka dia outputnya adalah 0. Jika A dan B bernilai 0 maka outputnya akan bernilai 1 ya, seperti ini. 00 akan bernilai 1 ya. 1 sama ya. Ya, jika ini kita off-kan, dia tetap. Ini on, ini kita off-kan ya, seperti itu ya. Oke, itu logikanya ya, seperti itu logikanya. Jika dia bernilai 1 maka dia akan bernilai 0. Ya, oke. Ya, jelas ya? Jelas sampai di logika not and? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Ya, Pak. jelas, Pak, jelas. Jelas. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut kalau tidak ada yang ditanyakan. Ya, ini NAND. Lalu NOR ya. Nah, ini NOR. Nah, ini adalah kombinasi dari logika OR dan NOT ya. Not OR atau disingkat dengan logika NOR ya. Kalian bisa lihat ya, bisa lihat di tabel kebenarannya ya, di tabel kebenarannya. Ya, jika A dan B bernilai 0 dan 0 maka Y akan bernilai 1 ya, seperti itu ya. Variabel keluaran akan berlogika 1 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 0 ya, dalam keadaan 0 ya, seperti itu. Dalam keadaan 0 ya. Maka rangkaiannya bisa kita simulasikan ya, dua buah kontak NC yang dihubungkan secara seri atau dua buah push button off yang dihubungkan secara seri ya, seperti itu ya. Kalau disimulasikan dalam fluid sim ya sama ya, kita tinggal hubungkan ini saja secara seri ya, kita hubungkan secara seri. Ini yang kita hubungkan secara seri ya, kita hubungkan secara seri. Ya, seperti itu ya. Dia akan nih ya, yang tadi ya, dia akan bernilai 1 jika A dan B bernilai 0 ya. Ini masih 0 ya. Oke, ini kan baru dia bernilai 1, ini baru dia bernilai 1. Jika dia bernilai ya, ini 1, ini 0, ini 1, maka dia 0 ya. Dia akan bernilai 1 jika dua buah inputnya bernilai 0 ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Saya rasa tidak ada masalah, saya yakin kalian sudah paham semua. Lalu logika XOR ya, exclusive OR ya, exclusive OR atau biasa disingkat dengan XOR ya. Ya, output pada logika XOR akan bernilai 1 jika salah satu input pada keadaan logika 0 atau logika 1 ya, seperti itu ya.
Jika dia A 0, B 0, maka Y sama dengan 0. Jika A 0, B 1, maka Y akan 1. Ya. Dan seterusnya. Maka jika A dan B bernilai 1, maka Y akan bernilai 0. Ya. Seperti ini. Ya. Jadi ini ya bisa diibaratkan ya dua buah kontak NO dan dua kontak NC ya. Satu kontak NO, satu kontak NC ya dihubungkan secara seri. Satu kontak NO, satu kontak NC juga dihubungkan secara seri, lalu keempat kontak tersebut dihubungkan secara paralel ya, seperti itu. Ya. Seperti itu. Itu adalah latching diagram dari gerbang XOR ya. Ya, seperti itu, gerbang XOR ya. Itu ada simbolnya dan persamaan logikanya ya. Jadi kalau ini bisa diibaratkan adalah dua buah push button on off ya. Karena satu buah push button ya terdiri dari satu kontak NO dan satu kontak NC ya, satu kontak NO dan satu kontak NC ya. Seperti itu. Oke. Lagi, Pak. Oke. Kalau kita simulasikan di dalam fluid sim seperti apa? Oke, saya coba minta salah satu dari kalian coba buat Andika. Oke, Andika. Oke, baik Andika, coba presentasikan dengan fluid sim ya rangkaian dari gerbang logika ini XOR ya. Oke, saya ingin lihat coba seperti apa. Silakan Andika. Dibuat ya Pak di fluid sim? Boleh. Oke, saya stop dulu presentasi saya. Pakai laptop teman bilang. Pak, maaf Pak, mau nanya, ini kan laptop saya lagi di sekolah. Andika, ya. Saya pakai laptop teman sebelah saya Pak. Oke, boleh, nggak apa-apa. Iya. Ya, silakan. Pakai nama atas nama Eka Sujayatma Pak. Nggak apa-apa, silakan. Ya, silakan. Sebentar Pak, sebentar.
Oke, silakan Andika. Saya lagi di pakai laptop teman saya, Pak. Iya, iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Ya, Iya, saya lagi bikin dulu. iya, nggak apa-apa. Ingat gerbang logika not, nor ya tadi ya, not or ya. Oke, kita perhatikan simulasi dari kawan kalian, rekan kalian yang sedang dibuat ya. Andika, nanti Iya, Pak. gini, lanjut sambil lanjut. Oh iya, Pak. Ya. Kan itu satu-satu ya, satu push button on, satu push button off, satu push button off, satu push button on. Nah, itu kamu buat itu satu dulu ya. Oke, silakan dibuat dulu. Nanti kita coba buat yang di situ kan ada satu push button, dia sudah terdiri dari kontak NO dan kontak NC, betul tidak? Betul. Betul kan, ada kan? Ada. Nah, nanti kita coba dengan satu push button yang sudah ada kontak NO dan NC-nya, bisa tidak? Bisa tidak kita simulasikan menjadi sebuah analisa atau analisa dari logika not ya. Sorry, bukan not nor ya. Bukan not nor ya. XOR, sorry, bukan nor. XOR ya, eksklusif OR ya. XOR. Dikasih itu dulu, dikasih keterangan A yang mana, B yang mana. Ya, klik kanan properties. Ya, klik kanan properties. Iya. Oke. Yap.
Sudah, Andika? Andika, sudah belum? Sudah, Pak. Ini Sudah, coba. Oke, baik, simulasikan. Nah, pakainya jangan yang push button on off tekan lepas. Kalau begitu kamu harus menekan terus. Nah, pakainya yang detect switch ya. Oh iya Detect Pak. switch. Iya, kalau kalau itu kamu harus tekan terus ya. Tapi oke, ini rangkaiannya sudah benar ya. Ini udah benar ya. Cuma tadi pemilihan daripada simbolnya aja, daripada saklarnya ya, push buttonnya ya. Karena kalau ini kan harus kamu tekan terus ya, maka dia harus membutuhkan self holding, pengunci ya. Maka pakai detect switch saja ya. Jadi tidak perlu tekan lepas. Oke, secara rangkaian sudah benar. Oke, baik. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya? Bisa Tidak, dipahami, tidak. bisa dimengerti, bisa diikuti ya? Bisa Pak. Bisa. Oke, baik. Baik Iya, anak-anakku peserta pelatihan. Baik. Terima kasih Andika. Terima kasih Iya, Andika. Pak. Ya. Iya, Oke, terima kasih atas presentasinya. Good. Bagus sekali. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, oke, baik, kita lanjut ke tugas. Nah, anak-anakku, perhatikan. Yang tadi saya maksud ada tadi miskomunikasi nih dengan kawan-kawan kalian, ya. Jadi yang dimaksud yang tadi saya share di grup WA itu adalah kalian yang belum mengerjakan pre-test ya. Jadi bukan mengerjakan tugas, beda. Ya, di Google Classroom itu ada 2 link. Pertama link Google Meet ya, yang sekarang link pre-test. Betul tidak? Betul. Betul Pak. Betul. Nah, betul kan? Kalau yang tugas itu adanya di menu tugas kelas ya. Jadi untuk yang tadi 7 nama tersebut silakan nanti jam 3 saya akan share linknya di grup WA. Kalian silakan kerjakan nanti jam 3 sepertinya terlalu kelamaan. Jam 2.30 ya. Jam 14.30 ya. Saya buka linknya dan akan tertutup otomatis pada pukul 15.30. Bisa dimengerti yang tadi 7 nama? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, baik. Supaya tidak ada nilai yang kosong ya. Sayang kalau ada nilai yang kosong. Baik anak-anakku. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Nggak ada ya. Baik. Ya, baik. Ya, baik. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari materi pada hari ini ya. Bahwa PLC ya, ladder diagram adalah terdiri dari rangkaian gerbang logika yang kita susun ya, atau kita rangkai menjadi sebuah proyek ya. Maka di tugas kalian adalah membuat sebuah rangkaian ladder yang terdiri dari gabungan antara gerbang OR dan gerbang NAND ya, seperti itu. Akan menjadi sebuah proyek ya, akan menjadi sebuah rangkaian kendali ya, seperti itu. Kalau kalian sudah bisa memahami, bisa menguasai, ya bisa mengerti rangkaian logika, saya rasa tidak akan sulit untuk kalian nanti mempelajari PLC, ya, untuk menjadi seorang programmer PLC yang handal, ya, seperti itu, ya. Karena nanti jika kalian sudah menjadi sebuah programmer PLC, itu bukan gambar rangkaian yang akan ditunjukkan kepada kalian, tapi deskripsi daripada sebuah proyek yang diinginkan. Jadi bukan sebuah gambar rangkaian kalian lalu disodorkan untuk membuat sebuah ladder, kalau itu gampang sekali ya.
tapi sebuah deskripsi, ya. Misalkan project A akan seperti ini, bla 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 akan menghasilkan sebuah output seperti ini. Ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, silakan tugasnya dikerjakan, ya. Tugasnya dikerjakan dengan baik, ya. Tugasnya dengan baik. Jangan lupa tetap semangat, ya, karena masih ada 4 hari lagi tersisa pelatihan ini. Kalian tetap semangat belajar, ya, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, ya, supaya kalian sehat-sehat semua, tidak ada suatu kendala apapun, ya. Baik, baik, saya ingatkan sekali lagi yang 7 orang kawan kalian, jangan lupa jam 14.30, ya, silakan untuk mengakses link pretest, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri materi kita pada hari ini, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya sendiri dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf ada pertanyaan dan penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pertemuan esok, ya, di pertemuan esok, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum. Perhatikan, Google Meet ini nanti akan saya upload di YouTube, jadi nanti kalian bisa lihat reviewnya untuk kalian pelajari, ya. Akan saya upload di YouTube, nanti akan saya share linknya. Oke, ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi esok. Yo. Baik, Pak. Oke, siap. Kabar lah. Yes. Ada gas lah. Asia, Eropa, Afrika. Main kabur. Kiri. Kita lagi yang mana ini? Tadi.